Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Putri Duyung menurut Al-Quran. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Putri Duyung ataupun mermaid kerap kali dikaitkan dengan legenda dan makhluk mitologi. Dari semua peradaban dan budaya, legenda Putri Duyung pertama kali berasal dari kawasan Suriah ribuan tahun sebelum Masehi. Dewi Atargatis tidak sengaja membunuh kekasihnya itu, dan karena tak sanggup menahan malu, ia pun akhirnya menceburkan diri ke dalam danau dan merubah dirinya menjadi seekor ikan. Namun, Dewi Atargatis tidak bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi ikan. Oleh karena itu, ia pun memiliki tubuh setengah manusia dan setengahnya lagi adalah seekor ikan. Legenda tentang mermaid ataupun Putri Duyung hanya diakui sebatas legenda dan mitologi saja. Makhluk ini tak pernah diakui sebagai makhluk yang nyata. Jika merujuk pada kitab-kitab ulama klasik, kita akan menemukan pembahasan di mana para ulama membicarakan sosok mermaid yang secara tak langsung menyiratkan bahwa makhluk ini benar-benar nyata adanya. Terlepas dari mitologinya, bahwa ada beberapa laporan penampakan mermaid yang terjadi beberapa tempat di dunia. Kitab ini ditulis oleh Syekh Kamaluddin Ad-Darimi Asy-Syafi'i, ulama ahli fikih yang bermazhab Syafi'i. Akan tetapi, dia lebih dikenal sebagai zoologis atau ahli tentang kehewanan. Kitab ini adalah kumpulan catatan tentang berbagai jenis hewan-hewan. Dan dalam kitab ini, mermaid ataupun Putri Duyung dinamai dengan istilah insanul ma ataupun manusia air. Disebutkan dalam kitab jilid pertama bahwa insanul ma ataupun manusia air adalah hewan laut yang menyerupai seorang manusia. Hanya saja, mereka mempunyai sebuah ekor. Kemudian, salah satu dari mereka pernah menampakkan diri, konon, di lautan sekitar Syam yakni Suriah dan sekitarnya. Bentuk mereka seperti manusia, yakni memiliki jenggot putih. Penduduk sekitar menamainya dengan nama Syekhul Bar ataupun si kakek lautan. Bila ada yang melihatnya, ia pun membahagiakan mereka dengan kesuburan ataupun dianggap sebagai pertanda keberuntungan. Sebutan lain dalam kitab ini bahwa duyung laki-laki juga dinamai dengan Abu Mazina dan dilaporkan terlihat di kawasan Mesir. Abu Mazina adalah nama ikan berbentuk seperti laki-laki. Dikabarkan mereka muncul di lautan Iskandaria, Burulus dan Rashid. Ketika kawasan ini ada di daerah Mesir sekarang. Adapun mengenai Putri Duyung ataupun mermaid perempuan, dinamai dengan istilah Banatul Ma'ah ataupun wanita air atau gadis air. Gadis-gadis air menurut Imam Ibnu Abil Asyadz adalah sejenis ikan dari lautan Romawi yang menyerupai seorang wanita. Mereka mempunyai rambut yang terurai, berkulit coklat kekuningan, punya buah dada dan alat kelamin wanita. Bahasa makhluk ini pun hampir tidak bisa dipahami. Mereka pun sering tertawa dan sering terbahak-bahak. Deskripsi mermaid di dalam kitab Hayya al-Hayawan tidak langsung mengindikasikan bahwa makhluk ini benar-benar ada. Syekh Kamaluddin Ad-Darimi ketika mendeskripsikan makhluk-makhluk ini bukanlah berasal dari observasi dirinya sendiri. Dalam arti, ia sendiri tidak melihatnya secara langsung. Akan tetapi, ia menulis deskripsi makhluk itu berdasarkan laporan-laporan masyarakat dan juga berdasarkan narasi yang dikutip dari kitab Al-Ghazwaini. Al-Ghazwaini adalah penulis kitab Azaibat Malukhat, di mana Syekh Kamaluddin Ad-Darimi mengutip penjelasan Al-Ghazwaini dari kitabnya. Kitab Azaibat Malukhat merupakan jenis kitab bayali atau kitab fantasi. Kitab ini merupakan jenis kitab ensiklopedia hewan, termasuk hewan-hewan fantasi dan mitologi. Saat itu, ilmu zoologi atau ilmu kehewanan masih tahap pengembangan, sehingga belum terklarifikasi mana hewan yang sebenarnya mitos dan mana hewan yang nyata.
Pada abad ke-14 Masehi, ensiklopedia hewan masih bercampur baur antara mitos dan realita. Di dalam kitab Bahya Al-Hayawan, penulis hanya mendokumentasikan laporan-laporan tentang adanya makhluk mermaid dari bentuknya dan deskripsinya. Tak hanya di kitab ensiklopedia hewan, makhluk mermaid juga dibahas dalam kitab-kitab fikih, seperti kitab Az-Zuhaiba Az-Zakarni. Namun, para ulama tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah jenis hewan seperti itu ada ataupun tidak ketika itu. Mereka hanya punya kewajiban untuk memberikan fatwa jika ditanya tentang suatu hukum, sehingga terlepas apakah makhluk itu ada ataupun tidak. Ulama hanya membahasnya dari segi hukum saja. Oleh karenanya, mereka kemudian memberikan tasawur memverifikasi semampunya, lalu memberikannya istimbat. Misalkan, dalam kitab Az-Zuhaiba Az-Zakarni, ketika ada masyarakat yang menanyakan tentang adanya putri duyung jika dinikahi seorang manusia, maka dia akan bersama manusia kelak di surga. Maka, penjelasan mereka tentang putri duyung ataupun mermaid termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Jika disetubuhinya, maka pelaku harus dihukum taksir. Pada hari kiamat, peri laut akan menjadi debu seperti hewan-hewan yang lainnya. Mereka pun tidak mengonfirmasi dan mengklaim apakah peri laut ataupun putri duyung itu sebenarnya ada ataupun tidak. Jikalaupun makhluk itu ada, maka itu bukanlah dari kalangan manusia, melainkan dari kalangan para hewan. Jadi, para ulama membahas tentang mermaid alias putri duyung di dalam kitab-kitab mereka bukan berarti makhluk itu pernah mereka lihat, dan bukan berarti makhluk itu betul-betul adanya. Mereka pun sepakat jika mermaid adalah jenis hewan air yang rupanya dianggap mirip manusia. Mempercayai mermaid ataupun putri duyung itu boleh-boleh saja, selama tidak dikait-kaitkan dengan keimanan dan akidah kita. Sebutan putri duyung di setiap tempat. Ternyata, putri duyung memiliki sebutan yang berbeda di tiap tempat. Di Afrika Barat dan Tengah, putri duyung memiliki sebutan mamiwata. Lain lagi, jika di negara Rusia dan Ukraina, mereka memiliki sebutan rusalki dan disebut merau jika di Irlandia. Sedangkan dalam kitab Az-Zuhaiba Az-Zakarni disebut dengan admiyatul bar atau manusia laut. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi disebut dengan banatul rum. Sedangkan dalam kitab Bahya Al-Hayawan disebut dengan insanul ma serta syai'ul bar untuk yang jantan. Sementara itu, Syekh Fauzan menyebutnya Uraya Al-Bar atau peri laut. Ciri fisik putri duyung dalam kitab para ulama. Dalam Islam, dijelaskan jika ciri fisik putri duyung itu persis seperti yang digambarkan dalam animasi-animasi. Ia berwajah cantik, dengan wujud setengah manusia dan setengahnya lagi adalah ikan. Hal ini diterangkan dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi. Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki farj ataupun kemaluan, dapat berbicara namun tidak bisa dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang, ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Hukum menikahi putri duyung. Imam Az-Zakarni menjelaskan dalam kitabnya Az-Zuhaiba Az-Zakarni. Al-Imam Az-Zakarni Al-Maliki rahimahullah, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'dib ataupun takzir. Hukumannya bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan yang lainnya. Ibnu Utsaimin turut membolehkan untuk memakainya karena putri duyung termasuk dalam golongan hewan laut. Keterangannya disandarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.